Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah pagi ini dengan menyanyikan Agunglah Kasih Allahku dari NKB 17. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, Kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Apabila zaman berhenti dan tata dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh dan terkebur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umat-Nya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangganya, takkan genap mengungkapkan hal kasih mulia. Dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Ibadah minggu ini berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setia-Nya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Damai Kristus besertamu dan besertamu juga. Umat Tuhan, mungkin kita pernah mendengar istilah memanusiakan manusia, yang artinya bagaimana kita memperlakukan manusia dengan baik. Jika kita mau dihargai, kita harus menghargai orang lain terlebih dulu. Demikian juga jika kita mau diperlakukan baik oleh orang lain, mulailah dari diri kita sendiri. Tentunya setiap kita berharap dan mau diperlakukan dengan baik, bukan? Sebagai anak-anak Allah, identitas kita bisa dilihat bahkan dapat menjadi teladan.
dengan cara bagaimana kita mengasihi sesama. Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita menghargai dan menjaga perasaan sesama kita. Memang tidak mudah untuk melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Bagaimana mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Apalagi jika harus mengasihi musuh kita. Namun, Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita tentang sebuah standar hidup yang berbeda dengan pandangan orang-orang pada umumnya, yakni membenci musuh dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebuah standar hidup yang masih berlaku hingga masa kini. Setiap kita yang telah mengenal dan percaya akan kasih Allah, sudah sepatutnya membagi kasih kepada sesama. Itu menjadi sebuah sukacita dalam menanggapi kasih Allah. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar. Tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Wahai insan datanglah, mari sambut kasihnya. Ingat akan janjinya, kasih besar. Yesus telah memanggilmu, simak suaranya merdu, dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar. Tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Umat Tuhan, mari kita menaikkan doa pengakuan dosa. Ketika kami diperhadapkan kepada besarnya, tingginya, dalamnya, panjangnya dan lebarnya kasih Tuhan, betapa kami malu di hadapan-Mu. Sebab di dalam kasih Tuhan itu, kami bukan saja bertemu pada anugerah, tetapi kami dijauhkan dari semua pelanggaran kami karena cinta Tuhan kepada kami. Karena itu, pagi ini kami menyatukan hati sebagai anak-anak-Mu, menyadari kebesaran kasih Tuhan itu yang mengampuni kami. Maka sepatutnya kasih itu juga yang terpancar dalam hidup kami. Tapi betapa kami masih jauh dari apa yang Tuhan kehendaki dan ajarkan. Itu sebabnya kami menaruh segenap hidup kami di dalam anugerah-Mu,
memohon pengampunan dari Kristus untuk apapun yang telah kami pikirkan, kami rasakan, kami perbuat, kami perkatakan yang masih jauh dari kasih Tuhan. Kami percaya kasih itu juga yang mengampuni kami. Di dalam kasih Allah yang besar, dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu lah pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Sebagaimana janji-Mu menyambut dan membasuhku, ya anak domba yang kudus, ku datang kini padamu. Umat Tuhan, kita bersuka cita untuk menerima berita anugerah disampaikan kepada setiap kita yang percaya bahwa bagi setiap orang yang telah datang di hadapan Allah dan dengan sungguh-sungguh mengakui serta menyesali dosa-dosanya, diberikan berita anugerah yang dinyatakan di dalam firman-Nya dalam surat 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemericik. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih,
tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Tiba kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mempercayai perkataan Kristus yang mengatakan, manusia hidup bukan saja dari apa yang dia makan lewat mulutnya, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu kuduskan dan sucikan mulut yang akan Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu ini. Sehingga tidak ada satupun sandungan yang bisa mengubah kesucian dari firman Tuhan. Juga kuduskan dan sucikan hati dan telinga kami sebagai orang-orang yang dianugerahkan firman Tuhan, sehingga tidak ada satupun firman yang jatuh ke tanah yang keras, bahkan yang dimakan oleh burung, melainkan firman itu menjadi benih yang boleh tumbuh dan berakar, bahkan menghasilkan buah dalam hidup ini. Itu semua dapat terjadi kalau Sang Firman itu sendiri yang melingkupi kami, dan Sang Firman itu yang menolong kami untuk boleh memahami betapa perlunya kami untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa kami yang baik. Inilah doa kami. Kami mengalaskan dan mendasarkan doa kami ini hanya di dalam nama Sang Firman yang hidup, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan membaca Injil kabar baik yang diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-27, ayatnya yang Injil Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-27 sampai dengan yang ke-38. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati,
sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mengikuti ibadah pada pagi ini, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, dan satu lagi saya tambahkan, salam bahagia. Mengapa? Karena bukankah kata bahagia menjadi populer akhir-akhir ini? Hampir kebanyakan kita maupun orang-orang yang memberikan ucapan kepada kita tidak pernah melupakan satu kata ini, bahagia. Saudara-saudaraku, satu hal yang sangat dibutuhkan oleh semua orang adalah kebahagiaan. Kebahagiaan menjadi salah satu keinginan yang besar dari umat Tuhan di segala tempat, kalau mau kita pakai sepanjang abad di seluruh dunia. Tidak heran kalau PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa menggunakan kata kebahagiaan itu. Menggunakan kebahagiaan sebagai indikator kesejahteraan sebuah negara. Indonesia, negara kita di mana kita ada, menduduki peringkat kelima dari tingkat kebahagiaan di negara-negara ASEAN. Yang pertama, Singapura. Yang kedua, Malaysia. Yang ketiga, Thailand. Yang keempat, Filipina. Baru yang kelima, Indonesia. Saudara-saudaraku, apa yang dibutuhkan oleh manusia ini tentang kebahagiaan sebetulnya sudah sangat dipahami oleh Tuhan Yesus. Kita sekalian pasti kenal khotbah dia yang sangat terkenal dalam Injil Matius pasal 5-7. Dituliskan bahwa Yesus berkhotbah di atas bukit. Tuhan Yesus mengajarkan berbahagia dalam Matius 5-7. Tapi ternyata Injil Lukas juga mencatat tentang khotbah bahagia ini. Ada di dalam Lukas pasal 6. Masih menjadi bagian dari bacaan kita hari ini. Cuma adanya di ayat 20-26. Hari ini kita mulai di ayat 27. Ternyata Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang bahagia cuma dalam versi Lukas. Kalau di dalam Injil Matius dikatakan khotbah ini disampaikan di atas bukit, maka Lukas menempatkan ajaran ini bukan di atas bukit, melainkan khotbah di tempat datar. Boleh dicatat, ada dalam Lukas 6 ayat 17. Enggak soal mau di atas bukit atau di tempat datar. Tapi intinya bicara tentang berbahagia. Nah, apa yang Tuhan ajarkan ini ternyata menarik orang-orang. Bahkan menarik kita semua sampai dengan hari ini. Oleh karena itu, sebelum saya lanjut dalam khotbah ini, saya ingin memberikan sedikit pandangan atau definisi di luar Alkitab. Definisi tentang bahagia. Baik, yang pertama, kita akan mendengarkan apa kata Aristoteles. Seorang filsuf yang terkenal, yang juga sangat memengaruhi kehidupan masyarakat bahkan gereja sampai hari ini. Aristoteles mengatakan apa itu kebahagiaan. Kebahagiaan atau dalam bahasa sehari-hari, dalam bahasa digital sekarang happiness.
Kita seringkali mengatakan happy-happy ya. Dari kata happy yang artinya apa? Aristoteles mengatakan happiness adalah suatu perasaan baik. Mendapatkan kesenangan. Memperoleh waktu yang tepat atau sesuatu yang membuat seseorang itu punya pengalaman yang menyenangkan. Jadi kata happiness atau happy atau kebahagiaan ini terkait dengan menyenangkan. Nah yang kedua, ini saya belakangan ini juga senang untuk belajar dari YouTube karena di sana ada segudang ilmu. Ada sebuah ilmu baru yang ternyata tumbuh sangat cepat sejak tahun 1950. Apa itu? Ini yang disebut dengan neuroscience. Saudara-saudara, neuroscience adalah ilmu baru yang bertumbuh dengan cepat sejak tahun 1950. Memberikan definisi kebahagiaan yang berbeda. Kalau para spiritualis mengatakan kebahagiaan itu ada di hati manusia. Maka dalam bahasa neuroscience hati itu ada di otak manusia. Otak adalah organ yang kompleks dalam tubuh manusia. Hadir 100 miliar jaringan syaraf di sana. Karena itu hati-hati kita menjaga otak kita. Terjadi triliunan koneksi sinapsis yang melahirkan pesan dan informasi. Di dalam otak, ahli neuroscience menemukan apa yang disebut dengan hormon bahagia atau dalam bahasa Inggrisnya happy hormone. Dalam bahasa kedokteran ini yang disebut dengan dopamin, serotonin, oksitosin, dan endorfin. Nah, kita mulai akrab dengan istilah-istilah ini. Hormon ini jika tumbuh dan dihidupkan akan memberikan rasa bahagia. Dan kemudian orang akan senang dan menemukan apa itu makna hidupnya. Tapi, ada tapinya. Sesungguhnya otak itu hanya melepaskan neurokimia bahagia dalam semburan yang terbatas. Hanya untuk tujuan tertentu. Dalam evolusi, otak itu tidak terdesain untuk melepaskan neurokimia bahagia itu sepanjang waktu. Jadi kalau kita mengatakan always happy, ya selalu happy, selalu bahagia, otak kita tidak terdesain untuk itu. Otak tidak dirancang untuk terus-menerus merasa nyaman tanpa alasan atau merasa happy selalu. Itu kata dunia neuroscience. Menurut saya dua penjelasan ini cukup bagi kita. Untuk memahami bahwa kebahagiaan adalah sebuah upaya pencarian manusia untuk menemukan panggilan hidupnya supaya dia menemukan makna hidupnya. Tapi dari dua penjelasan ini, boleh saya simpulkan tidak ada kebahagiaan yang abadi. Tidak ada yang namanya always happy itu. Mengapa? Sebab itu semua terpulang dalam diri manusia. Manusia itu makhluk yang unik. Selalu ada banyak hal yang akan memengaruhi hidupnya. Apapun situasi, kondisi, orang lain, suasana-suasana yang ada di luarnya maupun yang ada di dalam dirinya. Dia terkendala untuk mencapai kebahagiaan itu. Karena itu saudara-saudaraku, tidak heran kalau Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya ribuan tahun yang lalu. Tentang apa itu berbahagia. Sebelum manusia mencarinya, sekarang para ahli mencarinya. Karena Tuhan tahu, manusia sangat membutuhkan kebahagiaan. Namun apa yang dicari oleh manusia, upaya-upaya itu bukan miliknya yang abadi. Dirinya sendiri, orang lain, situasi sangat mempengaruhinya untuk mendapat kebahagiaan. Coba kita lihat sekarang ini. Bukankah banyak orang yang ingin bahagia di tengah pandemi ini? Dalam situasi yang berubah dengan cepat. Apakah kita bisa mengatakan semua kita setiap hari kita bahagia? Karena itu kita mencarinya, bukan? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kitab suci menjelaskan kepada kita bahwa dalam pelayanannya Tuhan Yesus bersama dengan para murid. Kehidupan Tuhan Yesus tidak selalu diterima, bukan? Kerap Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang yang tidak sejalan dengan Dia. Jangan bilang Tuhan Yesus tidak punya musuh ya saudara.
Mereka yang berkonflik secara diam-diam, enggak ngomong, tapi di hatinya mangkel. Di hatinya tersembunyi begitu banyak rencana dan rancangan. Tuhan Yesus juga berhadapan dengan orang-orang yang mau berkonflik dengan dia juga dengan terbuka. Ada yang terang-terangan. Bahkan ada yang terang-terangan berniat untuk membunuhnya. Mereka ini adalah orang-orang yang mengambil sikap. Bukan saja tidak sejalan dengan Tuhan Yesus, tapi juga memusuhi Tuhan Yesus. Saudaraku, apakah situasi dan perilaku manusia memusuhi ini membuat Tuhan Yesus menjadi tidak happy, tidak bahagia? Ternyata Injil memberikan banyak keterangan bahwa Tuhan Yesus tetap saja tuh berbahagia. Sebab apa? Sebab kebahagiaannya tidak dia letakkan pada apa yang terjadi di sekitarnya. Dia tidak letakkan pada orang-orang yang memusuhinya. Tidak dia letakkan pada situasi yang ada di sekitarnya. Tuhan Yesus tidak pernah kehilangan kebahagiaan karena lingkungannya, karena orang-orang yang ada dan memusuhinya. Kebahagiaan Yesus tidak diletakkan pada keadaan dan situasi, bahkan orang yang ada di sekitarnya, termasuk orang yang dekat dengannya. Nanti kita bisa lihat salah satu muridnya menjadi pengkhianat. Bahkan orang-orang yang gandrung sama ajarannya, kemana Tuhan Yesus pergi selalu ikut. Kemana Tuhan Yesus mengajar, mau belajar. Kemana Tuhan Yesus melakukan mujizat, dia minta mujizat. Tapi kita lihat, dalam perjalanan Yesus mengalami pengkhianatan. Orang-orang yang tadinya begitu dekat dengannya, yang berteriak Hosana, Hosana, bisa berbalik dengan teriakan, salibkan dia, salibkan dia. Apakah kemudian Tuhan Yesus tidak berbahagia? Oh, tidak. Di tengah situasi inilah Tuhan tahu. Inilah situasi kita, bukan? Di tengah situasi ini Tuhan Yesus mengajarkan. Memberikan wejangan kepada para murid, itu artinya juga kepada Anda dan saya kalau kita mengaku menjadi murid Tuhan. Bagaimana keagungan sikapnya menghadapi para lawannya. Para musuh sejatinya. Mereka yang tidak menyukai kehadirannya. Wejangan itu ada di dalam bacaan kita hari ini. Apa saja? Yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah. Kata kasih yang dimaksud di sini bukan perasaan. Kalau perasaan itu terayun-ayun, bisa ada di bawah, bisa ada di tengah, bisa ada di atas. Kasih yang dimaksud di sini bukanlah perasaan, melainkan sebuah keputusan untuk bertindak. Keputusan yang lahir dari sebuah perjuangan yang tidak mudah, mengasihi orang yang kita kasihi atau orang itu mengasihi kita, oh itu gampang. Tapi mengasihi orang yang sudah jelas-jelas menusuk kita dari belakang dan kemudian merancang-rancang sesuatu yang ingin mencelakai kita. Kita semua tahu itu. Nah, karena itu tadi dikatakan kita harus mengambil keputusan. Dan ini membutuhkan perjuangan yang tidak mudah sebab ada keinginan roh dan keinginan daging dalam diri kita. Tapi Tuhan mengatakan, jika kasih menempati posisi utama dalam perjuangan kita itu satu hal. Kasih selalu akan menang. Kasih akan memenangkan kebencian. Yang pertama, kalau mau berbahagia, kasihilah. Yang kedua, berbuatlah baik dengan ikhlas. Saya jadikan satu ini. Berbuat baik dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah sebuah motivasi batin yang penuh dengan kerelaan waktu kita mengerjakannya. Kita seringkali mengartikannya dengan ikhlas ini adalah tulus hati. Di dalam berbuat baik Tuhan mengatakan perlu ketulusan hati, perlu keikhlasan, perlu kerelaan, sebab keikhlasan, ketulusan hati, kerelaan akan membuat seseorang mengerjakan segala sesuatu tanpa balas jasa atau pamrih. Jadi kalau kita mau berbahagia, kata Tuhan, yang kedua, berbuat baik dengan ikhlas. Yang ketiga, berkatilah
dan berdoalah bagi yang mengutuk dan berbuat jahat kepadamu. Di sini Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk nerimo aja atau pasif atau pasrah dalam keadaan. Tapi Tuhan Yesus mengajar kepada kita untuk aktif. Yang saya katakan aktif di sini Tuhan katakan memberi, ada tindakan. Jadi kalau ada orang yang mengutuk kita, kita beri apa? Beri berkat. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita beri apa? Beri doa. Tuhan Yesus bukan tipe orang yang omdo alias omong doang. Yesus sendiri mempraktekannya dan itu dibuktikannya dalam Lukas pasal 23 ayat 34. Ketika dia ada di kayu salib, dia memperhatikan para musuhnya yang ada dan hadir pada waktu itu. Dia katakan dalam doanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mau bahagia yang ketiga, berkatilah dan berdoalah. Yang keempat, Tuhan katakan berikanlah. Berikanlah. Apa yang dimaksud di sini, saudara-saudara, orang Yahudi punya kebiasaan kalau menghina orang sekaligus dia nampar. Udah ngomong mukul gitu. Jadi dengan memberi pipi lain, kalau Tuhan ajarkan dikasih tampar pipi kanan, kasih pipi kiri, bukan berarti menghentikan penghinaan itu. Bukan. Yesus sendiri tidak memberikan pipinya yang lain ketika dia ditampar pada waktu dia ada di pengadilan. Ada dalam Yohanes 18 ayat 23. Melainkan Yesus berkata pada waktu itu, "Jikalau kataku itu salah, tunjukin salahku. Tapi jikalau kataku benar, kenapa engkau menampar aku?" Yesus tidak membalas perbuatan musuhnya dengan perbuatan serupa. Tapi Yesus juga tidak menerima begitu saja penghinaan yang tidak pernah dia buat itu. Kalau mau kita berbahagia, Tuhan katakan berikanlah. Yang kelima, saudara-saudara, di atas segalanya, Tuhan memberikan satu rumusan emas. Saya sebut ini adalah kaidah emas. Apa itu? Sebuah ukuran. Tuhan katakan dalam ayat 31, "Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka." Saudara-saudara umat yang dikasih oleh Tuhan, inilah kebahagiaan yang Yesus tawarkan dan ajarkan kepada para muridnya. Kebahagiaan bagi Yesus tidak diletakkan pada perasaan. Perasaan dimusuhi akan melahirkan balas dendam. Perasaan memusuhi akan berakibat pada kebinasaan. Perasaan sangat bergantung pada situasi dan kita rasakan bukan akhir-akhir ini. Jadi jika kebahagiaan itu diletakkan pada perasaan, maka tidak ada seorang pun yang akan mengalami kebahagiaan selama dia ada di dunia ini. Kalau nggak ada orang yang berbahagia, sedih benar ya saudara. Bukankah hidup ini cuma sekali dan kita harus mengalami kebahagiaan itu? Karena itu Yesus menawarkan apa yang dia katakan kebahagiaan itu. Kebahagiaan bagi Yesus diletakkan pada sikap tidak membalas. Kebahagiaan bagi Yesus adalah tetap berbuat baik. Kebahagiaan bagi Yesus adalah memberi berkat dan mendoakan bagi mereka yang mengutuk dan memusuhi kita. Bahkan Yesus dengan lebih radikal memberikan apa yang dapat kita berikan itu kepada musuh kita tanpa kita memintanya kembali. Pertanyaannya adalah, mungkinkah itu bagi kita? Apa itu cuma teori atau utopia atau hal-hal yang menjadi mimpi saja? Bukankah tidak terelakkan bahwa di dunia ini kita pasti memiliki orang-orang yang kita kasihi ataupun orang-orang yang sulit kita kasihi? Kalau kita mau jujur dalam hati kita. Pada orang yang kita kenal baik mungkin mudah untuk mengasihi. Pada orang yang mengasihi kita, kita lebih mudah lagi mengasihi. Tapi pada orang yang kurang kita kenal, terlebih yang membenci dan kemudian terang-terangan memusuhi kita, bukankah kita sulit untuk mengasihi? Secara alamiah, semua kita pasti geram, pasti marah, dan kita akan membalas dendam. Tapi sekali lagi saudara-saudara, hari ini, today, hari ini Yesus menyerukan kepada kita sebagai murid-muridnya
untuk tetap mengasihi mereka sekalipun mereka membenci bahkan mengutuk kita. Sebab apa? Sebab Yesus ingin mengajarkan ini loh, bahwa engkau muridku, itu artinya engkau adalah anak-anak Allah. Identitas itu penting, apalagi di tengah digital saat ini. Kita nggak mungkin bisa masuk ke satu tempat kalau kita nggak bawa identitas kita. Identitas yang Tuhan maksud di sini adalah bahwa kita semua dipanggil sebagai anak-anak Allah. Dan identitas inilah yang akan mengarahkan pandangan kita kepada Allah dan rencananya. Pada bacaan leksionari hari ini yang tidak dibacakan, ada cerita tentang Yusuf. Seperti Yusuf yang pada waktu itu menerima saudara-saudaranya yang berupaya untuk membunuhnya. Yusuf bukan saja tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya, tapi Yusuf menerima mereka kembali, bahkan menyelamatkan. Saudara-saudaraku, jika ini menjadi identitas kita, maka di sanalah terletak kebahagiaan. Sebagaimana yang Yesus katakan, berbahagialah kamu. Dipakai kata Yunani makarios. Kalau kita terjemahkan, kata makarios itu bukan sekedar berbahagia, melainkan terberkatilah, beruntunglah. Sebab jika kita melakukan apa yang diajarkan Yesus, maka pola hidup yang merespon pada tindakan Allah yang baik ini tidak akan cukup untuk menampung kelimpahan kasih Allah. Allah akan terus merahmati, melimpahi anak-anaknya yang mengarahkan pandangannya pada apa yang Kristus ajarkan. Kasih Allah yang meluap dalam hidup seseorang akan memampukannya untuk melakukan apa yang tidak mungkin bagi dunia, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Inilah yang menjadi sumber kebahagiaan manusia. Sumber kebahagiaan Anda dan saya, yang mau percaya dan mau taat kepadanya. Inilah yang disebut sebagai kebahagiaan yang dicari oleh semua manusia dari segala tempat dan segala abad. Dan ini yang dicari juga oleh manusia sekarang. Inilah yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap kita yang mau melakukannya. Inilah kebahagiaan yang kekal. Kebahagiaan yang bersumber dari hati yang dirahmati oleh kasih Allah. Kalau bukan kasih, lautan kering. Itu sebuah lagu menuliskan syair itu. Saudara-saudara umat yang saya kasihi, tema kita hari ini cara membalas musuh. Apa itu arti musuh? Musuh, kita sering pakai kata seteru. Dari kata Latin inimicus, yang artinya bersifat tidak ramah, tidak bersahabat, sebuah ancaman. Bicara soal ancaman, ancaman ada di mana-mana. Itu berarti musuh juga bisa ada di mana-mana. Bukan saja mengambil rupa makhluk, bisa juga pada situasi dan kondisi yang menjadi atmosfer kita. Tuhan mengajarkan kita jangan menerima seperti itu. Mengapa? Bagaimana caranya? Supaya kita bisa membalas musuh kita. Ini kata membalas penting sekali. Tuhan punya nasihat, resep. Dengan cara membalas musuh melalui tindakan. Tindakan yang Tuhan ajarkan apa? Tetap mengasihi dan berbuat baik. Tetap memberkati dan berdoa dan mendoakan. Tidak membalas seperti yang mereka lakukan. Inilah cara melawan. Lawan dari musuh adalah kasih. Lawan dari sikap bermusuhan adalah sikap mengasihi. Konkretnya seperti apa? Ukurannya seperti apa? Karena ini kok kelihatannya rumit benar. Sulit sekali. Tuhan memudahkan yang sulit itu. Dia mengatakan kalau mau tahu ukurannya, sebagaimana engkau kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Tidak mulai dari orang lain, tapi mulai dari diri sendiri. Perbuatan inilah yang menjadikan anak-anak Tuhan akan mengalami kebahagiaan. Inilah arti kebahagiaan atau makarios yang Yesus ajarkan
Kalau ini mau dijadikan indikator kesejahteraan, mestinya anak-anak Tuhan mengalami kesejahteraan. Sebab Tuhan sudah memberikan kebahagiaan itu. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak mengukur tindakan kita dari apa yang diukur oleh lawan kita kepada kita. Melainkan kita mengukur dari apa yang kita ingin perbuat kepada mereka. Mengapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu berbuat kepada kita. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Maka kalau ada kasih yang nempel di dalam hati kita, dan ada kasih yang meluap dalam hidup kita, maka kasih itu akan mengalir seperti air dari sorga. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah true story. Anda pasti mengenal siapa itu Nelson Mandela. Nelson Mandela adalah mantan presiden Afrika Selatan yang punya cerita pahit dengan sipir penjara. Tapi dia nggak punya luka batin, dia punya cerita pahit. Selama 27 tahun, Mandela mendekam dalam penjara. Dia di penjara bukan karena dia bersalah, melainkan karena lawan politiknya. Dalam penjara Mandela sering disiksa oleh salah seorang sipir. Dia pernah digantung dengan kepala terbalik. Dalam keadaan itu dia pernah, maaf ya saudara, dikencingi. Ketika dia menghadapi itu, Mandela hanya berujar di depan orang itu, "Tunggu saatnya." Katanya tegas sekali, "Tunggu saatnya." Dan sejarah bergulir terus, Mandela keluar penjara dan menjadi presiden Afrika Selatan. Maka hal pertama yang dilakukan Mandela adalah dia meminta pengawalnya mencari sipir itu. Inilah waktu yang ditunggu-tunggu untuk membalas orang yang pernah menyiksanya. Dengan mudah sipir itu ditemukan dan dibawa ke hadapannya. Tentu sipir itu sangat ketakutan karena dia diburu oleh rasa bersalah. Dia berpikir bahwa apa yang pernah dilakukannya akan mendapat balasan yang setimpal. Dia yang berpikir. Dia berpikir Mandela akan memenjarakannya dan menyiksanya. Dia yang berpikir. Itulah pikirannya. Itulah ukuran yang ada dalam hidupnya. Tapi ternyata apa yang Mandela lakukan? Hari itu Mandela mengajaknya minum teh bersama. Duduk berhadapan di satu meja. Bercakap-cakap dengan ramah. Mandela merangkulnya dan dia berbisik, "Aku pernah mengatakan tunggu saatnya." Mandela mengatakan, "Inilah saatnya bagiku. Hal pertama yang ingin kulakukan kepadamu ketika aku menjadi presiden adalah mengampunimu." Saudara-saudaraku, inilah cara Mandela melawan musuhnya. Dia tidak membiarkan dirinya dikuasai kebencian. Dia tidak membiarkan dirinya dikuasai niat untuk membalas dendam. Dia tidak pernah berpikir dalam pikiran lawannya. Seperti Kristus, Mandela mengajarkan bagaimana membalas musuh, melawan musuhnya dengan kasih, kejahatan dengan kebaikan, kebencian dengan pengampunan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, memaafkan memang tidak akan mengubah apa yang pernah terjadi di masa lalu. Tapi memaafkan akan melapangkan apa yang akan dijalani di masa depan. Kasih akan membuka pintu masa depan yang penuh rahmat dan berkat Tuhan. Dan itulah kebahagiaan yang Tuhan berikan. Makarios, berbahagialah, terberkatilah, dan beruntunglah. Jika kita saat ini punya kerinduan berbahagia, apalagi saat pandemi yang mengayun-ayunkan perasaan kita, Yesus menawarkan sebuah kebahagiaan yang tidak bergantung pada situasi dan kondisi, yang tidak bergantung pada perasaan, tidak bergantung dari siapa lawan kita. Apakah itu? Mengasihi adalah cara melawan musuh. Cukup bagi kita untuk mendapat kebahagiaan. Berbahagialah orang-orang yang mengasihi sekalipun dimusuhi. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk mencerna firman ini, menaruh dalam hati kita, menjadikan panduan dalam hidup kita.
supaya hidup kita yang sekali ini mengalami kebahagiaan. Tuhan memberkati. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih, mengasihi, tiada pamrih. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Kita naikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman yang Tuhan taburkan melalui hamba-Mu Pendeta Elizabeth Hasikin. Mampukan kami ya Tuhan, untuk tidak hanya sebagai pendengar, namun juga menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup keseharian kami. Tuhan, kami tetap memohon belas kasihan Tuhan, sehubungan dengan masih berlangsungnya pandemi COVID-19 yang kami alami. Kami yakin dan percaya bahwa pada waktu Tuhan, semua akan kembali sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati pemerintahan negara kami dengan kebijaksanaan, kemampuan, dan empati kepada kehidupan rakyat bangsa ini, dan terus berupaya mengupayakan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan dalam setiap aspek kehidupan rakyat bangsa Indonesia. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dilanda bencana banjir di wilayah Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Kiranya Tuhan memberkati upaya pemerintah melalui aparat-aparat di pemerintah daerah, BNPB, di dalam melaksanakan tanggap darurat yang dilaksanakan untuk meringankan beban saudara-saudara kami yang terdampak. Allah yang baik, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami umat Tuhan yang terdampak akibat pandemi COVID ini Tuhan, baik yang mengalami gangguan kesehatan maupun pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Kami mohon Tuhan berkenan hadir menopang dan menolong saudara kami ini. Kami berdoa bagi yang lemah tubuh Tuhan kuatkan dan sembuhkan. Bagi yang berduka Tuhan hiburkan. Bagi yang undur imannya Tuhan lawat dan kuatkan. Bagi yang putus harapan Tuhan anugerahkan hikmat dan semangat bahwa mereka tidak sendirian. Ada Tuhan yang selalu hadir menolong mereka. Bagi yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Dan bagi yang berjuang mencari pekerjaan atau berwirausaha, ya Tuhan, berkati upaya-upaya yang mereka lakukan. Tuhan, inilah doa syafaat kami, yang kami naikkan, kami sampaikan dalam nama Juru Selamat penembus dosa kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mewujudkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan. Firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 38 menyatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Persembahan dapat saudara transfer ke rekening GKI Perumahan Citra 1 atau saudara dapat memasukkan ke kotak persembahan di depan ruang tata usaha lantai 2. Pada setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 sampai dengan 14 dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari
dibebaskannya untuk hidup bersejahtera. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengikat kita dalam susah dan derita. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas kasih sayang Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang tak berkesudahan kami terima setiap hari. Bahkan Tuhan izinkan dan mampukan kami untuk memberikan persembahan, mengembalikan apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Sekalipun kami tahu Tuhan, persembahan kami tidak dapat diukur, tidak sebanding dengan kasih Tuhan kepada kami. Namun Tuhan kiranya berkenan memberkati, mengkuduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat menjadikan pelayanan kasih bagi sesama kami. Ajar kepada kami untuk kami terus dapat mempersembahkan hidup kami, waktu kami, kemampuan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan semar, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan,
Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Umat Tuhan, terimalah berkat daripadanya. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki masa teduh, saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.